A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarrin naffasati fil uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berikutnya surat Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naron data lahabi wa imra'atuh hammalatal hatab, fi jidiha hablum mim masad. Surat An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, innahu kana tawwaba. Surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wala antum abiduna ma a'bud, wala ana abidum ma abattum, wala antum abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Berikutnya adalah surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna a'tainakal kausar fasolli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Surat yang terakhir kita baca surat Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Anak-anak, bisa kalian simak pada surat Al-Ma'un. Ini adalah terdiri dari 7 ayat. Disebut atau digolongkan sebagai surat Makkiyah. Artinya surat ini diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Nah, coba silakan kamu simak pada ayat pertama pada surat Al-Ma'un maksud saya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kalau di dalam terjemah Al-Quran biasa diartikan sebagai, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Nah, pada surat ini tidak seperti surat-surat yang lain. Kenapa? Karena surat ini diawali dengan sebuah pertanyaan. Jadi kalau diawali dengan sebuah pertanyaan, seakan-akan Allah ini menggugah rasa ingin tahu ya dari hamba-hambanya. Jadi surat ini sangat penting, harus kita perhatikan. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Nah, jadi di surat Al-Ma'un ini kita akan mendapatkan informasi siapa sih yang disebut oleh Allah sebagai orang yang mendustakan agama. Nah, meskipun dia seorang Islam, bisa jadi seseorang tersebut mendapatkan predikat sebagai pendusta agama di mata Allah. Naudzubillah min dalik. Jadi pada ayat pertama ini kita disuruh memperhatikan sopo sih seuwong sing disebut oleh Allah mbujui agamane dhewe. Nah, pada ayat yang kedua, silakan kalian lihat di terjemahnya. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Di sebuah tafsir Al-Azhar, menghardik itu artinya tidak mau atau jijik. Nah, secara fisik seseorang melihat anak yatim itu jijik. Nah, ini yang termasuk sebagai menghardik anak yatim. Jadi biasanya kalau saya menerangkan ke siswa TPA atau anak-anak usia SD, menghardik itu artinya adalah mengolok-ngolok. Ya, mengolok-ngolok. Ya, kamu nggak punya ayah, ya syukurin. Nah, itu juga termasuk menghardik. Nah, kalau di dalam
maknaan bahasa Arab menghardik itu seseorang yang tidak mau secara fisik pun, berdekatan pun itu lo tidak mau. Jadi sangat jijik begitu. Nah ini jangan sampai kita lakukan ya, tidak boleh. Kalau kita ada predikat satu itu saja ya, atau ada ciri satu itu saja pada diri kita, maka di mata Allah kita disebut sebagai orang yang mendustakan agama. Hati-hati, diingat-ingat ya. Jangan menghardik anak yatim. Artinya kalau jangan menghardik anak yatim, kita harus memiliki kasih sayang kepada anak yatim. Berikutnya ayat yang ketiga. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Di dalam terjemahan di Al-Quran, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Artinya memberi atau ada inisiatif untuk memberi orang miskin pun loh tidak ada. Nah itu, waduh, ini loh yang hati-hati. Jangan sampai kita karena terlalu cinta dengan harta kita, kita lupa dengan orang-orang yang miskin yang ada di sekitar kita. Jadi tidak harus kaya sebenarnya kita kalau kepingin membantu orang miskin ya. Kalau di rumah ada sebelum berbuka puasa, anggota rumah kita mungkin ada 4 orang, sedangkan di meja makan kita ada 4 kolak, ada 2 ada 2 es cendol, kan jumlahnya ada 6. Sedangkan di rumah kita ada 4 anggota keluarga, artinya ada